Baik, Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini saya akan beri judul Berhati-hatilah akan kesombongan. Kita akan baca sama-sama. Sebetulnya ini dalam perikop Yesaya 3 ayat 13 sampai 26, tapi kita akan bacakan secara khusus dari 13 sampai 16 dulu ya. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang rampasan dari orang yang tertindas, tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, dengan gemerincing dan giring-giring kakinya. Mari kita satukan, kita berdoa sebentar ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami punya kesempatan bersama-sama dengan Every Nation di Jogja dan juga Dalung. Kami menyembah, memuji Tuhan, dan kami menyiapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa biar buka telinga, hati, dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti, diiluminasi dalam hidup hati kami, supaya kami boleh melakukan, boleh menjadi kehidupan bagi setiap jemaat, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi banyak orang lain. Terima kasih, biarlah damai sejahtera sukacita Allah menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti ada ilmu padi mengatakan demikian. Semakin berisi, semakin merunduk. Gitu ya. Artinya apa Saudara? Artinya semakin pandai, hendaklah semakin rendah hati. Karena menyadari pasti ada orang yang lebih pintar dari kita. Menyadari kepintaran kita itu adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Namun Saudara, kita lihat inilah yang menjadi persoalan umat Israel, khususnya bangsa Yehuda pada zaman Yesaya waktu itu. Setelah bangsanya makmur, diberkati Tuhan, dan mengalami keamanan di negerinya, umat Tuhan sudah tidak lagi hidup menghormati Tuhan, tetapi hidup dengan kesombongan dan keangkuhan. Bahkan berlaku tidak adil pada orang lain. Mulai dari orang tua hingga anak-anak muda, pria, dan wanita. Dan akibatnya banyak sekali hubungan-hubungan dalam keluarga dan masyarakat menjadi rusak. Dikatakan para tua-tua dan pemimpin Israel itu memusnahkan kebun anggur, merampas barang orang-orang yang hidup tertindas, kemudian menyiksa sesamanya yang seharusnya mereka lindungi. Kemudian dikatakan orang-orang muda tidak lagi menghormati orang-orang yang lebih tua. Para wanita dikatakan lebih mementingkan penampilan lahirnya dibandingkan dengan kehidupan rohani mereka. Padahal sebetulnya di pasal sebelumnya, Yesaya sudah memperingatkan akan ada akibat kalau mereka hidup sombong dan angkuh. Sebaliknya ada juga berkat-berkat yang akan didapatkan ketika hidup dalam rendah hati. Tetapi bangsa Israel tidak mengindahkan firman itu. Karena mereka merasa hidupnya baik-baik saja kok. Negerinya sudah kuat, negerinya aman, negerinya udah makmur. Sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita ini juga mirip dengan mereka. Waktu kita kekurangan, kita mencari Tuhan. Waktu kita butuh pertolongan, doanya kita itu kencang sekali. Ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Bahkan kita berusaha rajin beribadah, rajin berdoa. Tetapi kadang setelah diberkati, dapat pekerjaan, dapat usaha, mulai tidak mencari Tuhan. Mulai membanggakan pekerjaannya, membanggakan posisi dan kedudukannya, mulai membanggakan usahanya, dan lama-kelamaan menjadi sombong. Nah,
Akibat kesombongan bangsa Yahudi, Tuhan menyingkirkan semua orang-orang yang mereka andalkan, dikatakan. Bahkan segala benda-benda yang mereka bangga-banggakan juga. Nah, bukan hanya itu saja. Tuhan bahkan mengizinkan mereka dipermalukan. Itu nanti saudara bisa baca di ayat 17 sampai 26. Nah, saudara, penghukuman Tuhan kepada bangsa Israel sebenarnya bukan yang pertama sekali. Mereka sudah sering mengalami penghukuman Tuhan akibat ketidaktaatan dan akibat dari kesombongan. Ini berulang-ulang. Ini namanya tidak jerat, saudara. Nah, kalau bangsa Israel sering mengabaikan Tuhan setelah diberkati, menjadi angkuh dan sombong setelah diberkati, kita pun kemungkinan atau sangat mungkin bisa menjadi sombong setelah kita diberkati. Jadi kita mau belajar dari bangsa Israel. Karena itu, mari kita berhati-hati pada kesombongan. Ada amin? Nah, sekarang bagaimana kita merespon kepada Tuhan yang baik ketika kita diberkati? Kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama dikatakan tetap menjaga hidup rendah hati. Yang pertama, tetap menjaga hidup dengan rendah hati atau tidak sombong. Nah, saya ulang lagi, kita bacakan di Yesaya 3, ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian tadi. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Nah, saudara, janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah memberkati mereka berlimpah-limpah. Tujuan supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah tujuan Allah memberkati bangsa Israel. Dikatakan juga supaya apa? Supaya bangsa lain boleh mengenal Allah dan boleh datang menyembah Allah Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka lupa tujuan Allah memberkati mereka. Setelah diberkati, mereka sombong, angkuh, bahkan hidup bermewah-mewah, bahkan menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lemah. Jadi tidak ada lagi kepedulian dengan orang lain. Karena itu dikatakan Allah langsung bertindak, saudara. Allah mengambil tempat duduk dan untuk menuntut dikatakan. Berarti apa? Tuhan langsung menggunakan otoritasnya. Tuhan menggunakan kekuasaannya dan Tuhan bertindak sebagai hakim untuk mengadili. Nah, tujuannya adalah apa? Supaya bangsa Israel menjadi rendah hati dan menyadari bahwa Tuhanlah yang memberkati mereka selama ini. Demikian halnya dengan kita sekarang ini. Kita yang sudah di dalam Kristus, Tuhan tentu menginginkan hidup kita diberkati. Ada amin? Tetapi kita harus selalu sadari, Tuhanlah yang memberkati kita. Nah, tujuan kita diberkati supaya melalui hidup kita orang lain diberkati. Orang lain yang belum mengenal Tuhan menjadi kenal Tuhan dan mereka boleh datang menyembah Allah yang hidup. Nah, karena itu Tuhan sangat serius, saudara, dengan semua sikap dan tindakan kita ketika kita diberkati. Ketika kita mengalami terobosan dalam pekerjaan dan usaha kita. Karena itu mari kita lihat hidup kita. Apakah kita tetap merendahkan hati atau telah menjadi egois dan sombong? Katakan di sebelahmu, Bapak Ibu Saudara, hati-hati pada kesombongan. Kalau kita mulai sibuk hanya mencari harta, sibuk dengan pekerjaan kita, bahkan mulai mengandalkan harta kita, berarti kita sudah seperti Putri Sion dikatakan. Ya, kira-kira digambarkan di dalam kisah ini ya. Yang sibuk dengan kekayaannya. Nah, saudara lihat ini kira-kira Putri Sion gambarnya seperti ini.
Nah, digambarkan ilustrasinya kira-kira begini ya. Jadi sibuk dengan kekayaan, fokus pada semua aksesoris di tangannya, di jarinya, di telinganya, di kakinya, di kepalanya, dan anggota tubuh lainnya. Nah, kalau laki-laki, apa saudara? Sibuk dengan kesenangan pribadinya, sibuk dengan gamenya yang mungkin anak-anak muda yang masih sekolah, sibuk dengan hobinya, dan sibuk dengan kesenangan-kesenangan sendiri. Jadi katakan di sebelahmu, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Anda tidak begitu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua kita tentu ingin hidup diberkati dan berlimpah. Amin. Tetapi kita harus ingat, yang berharga bagi Tuhan bukanlah harta. Bukanlah apa yang kita punya, bukanlah apa yang tampak di luar. Tetapi yang Tuhan lihat, apa yang ada di dalam diri kita. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepak rambut, memakai perhiasan emas atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram yang sangat berharga di mata Allah. Nah, situasi sulit karena pandemi COVID ini. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak terjaga, tidak aware, maka kita bisa fokus pada kebutuhan kita sendiri. Kecukupan kita sendiri, keuangan kita sendiri, pekerjaan kita sendiri, semua kepada diri kita sendiri. Inilah yang nantinya menjadi akar kesombongan. Ingat, kita dipilih dan dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Anda dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi katakan di sebelahmu, Anda dipilih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Beberapa tahun lalu, saudara, kami para pastoral ke Jakarta waktu itu mengadakan seminar. Waktu itu tempatnya di tempatnya Ibu Pastor Ibu Indri Gautama. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang kenal beliau. Beliau pengkhotbah yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah pertemuan itu, saudara, saya bertemu dengan seorang anak muda. Umurnya itu baru 23 tahun. Orangnya keren lah ya, tampangnya keren. Nah, dia, saudara, ternyata di situ menjadi salah satu pengajar di sesi tentang manajemen waktu. Nah, saya sungguh terinspirasi dengan hidup dia, saudara. Bukan karena gantengnya, tetapi apa, saudara? Di usia muda, dia dipercaya sebagai direktur. Kalau nggak salah dia cerita waktu itu 3 supermarket. Jadi walaupun supermarketnya itu masih memang kepunyaan orang tuanya, tetapi pasti dia sangat sibuk. Dia cerita waktu itu berapa karyawannya, Pak? Saya tanya. Dia bilang sekitar 3.000-an karyawan. Saudara, dengan 3.000-an karyawan, dia masih bisa mengatur waktunya untuk melayani, masih bisa mengatur waktunya, bahkan dia bisa memimpin live group. Wow, saudara. Dia katakan demikian. Semua itu, Pak, dimulai dari hati. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, waktu itu bisa diatur. Saya setuju dengan dia, saudara. Jadi saya melihat, itulah yang membuat dia rendah hati. Kenapa dia bisa, saudara? Karena di tengah-tengah kesibukannya, melayani Tuhan tetap yang terutama di dalam hidupnya. Dia tidak melupakan Tuhan. Dan saya, saudara, saya acungkan 2 jempol jari sama dia. Anda pantas diberkati. Lalu, saudara, saya percaya orang-orang yang bertemu dengan dia akan terinspirasi dan termotivasi semangat melayani Tuhan. Saya sendiri, saudara, waktu ketemu dia, saya langsung terbakar, saudara. Jadi saya benar-benar, wow, ini anak muda luar biasa. Jangan sampai saya sibuk menyibukkan diri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita, apapun keadaan kita, lagi susah, lagi diberkati berlimpah. Ayo,
kita teruslah melayani Tuhan. Teruslah melakukan firman Tuhan. Jadilah inspirasi bagi orang lain. Sehingga panggilan kita menjadi garam dan terang itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Katakan di sebelahmu, jadilah garam dan terang bagi orang lain. Yang kedua, bagaimana kita merespon waktu kita diberkati? Tetap peduli dan memperhatikan orang lain. Ayat 16 berkata demikian tadi. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dan jenjang leher. Saudara, berarti lehernya dinaikkan ke atas. Berarti sombong sekali. Dengan main mata berjalan yang dibuat-buat langkahnya. Dan gemerincing dengan giring-giring di kakinya. Ayat 17, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis. Ayat 18 berkata demikian. Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka. Ayat 24 berkata, maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali. Sebagai selampit rambut kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian pada hari raya. Sehelai kain kabung. Dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Jadi dikatakan para wanita Sion hidupnya menjadi sombong. Fokus mereka hanyalah perhiasan-perhiasan dari kepala sampai kepada kaki. Mereka bahkan sengaja memamerkan kekayaannya. Dan mereka kepada orang lain. Lehernya dinaikkan begitu ya. Wih, luar biasa sekali saudara. Mereka tidak peduli lagi kepada orang lain. Karena itu Tuhan menghukum mereka dengan sengaja mengizinkan masa sulit, masa susah datang kepada mereka. Supaya mereka apa? Rendah hati dan belajar peduli kepada orang lain. Demikian juga hidup kita. Tuhan kadang-kadang mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi dalam hidup kita. Bisa melalui persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, dan juga persoalan keuangan. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini perlu anugerah Tuhan dan tidak menjadi sombong. Ada amin? Kadang-kadang, apalagi saudara kita lihat sekarang di dalam pandemi COVID-19 ini. Sekarang ini semua bisa hilang dalam sekejap. Kesehatan kita bisa hilang dalam sekejap. Pekerjaan kita bisa hilang. Usaha kita bisa hilang dalam sekejap. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, setiap kita di sini sehat sampai hari ini, berarti Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Katakan di sebelah kiri kananmu, engkau sehat, diberi sehat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa peduli kepada orang lain. Minimal satu orang kita perhatikan. Kita bisa datang ke rumahnya, bagikan kesaksian hidup kita, beritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan beritakan bahwa ada Tuhan yang hidup, yang sanggup memulihkan, yang sanggup membebaskan mereka. Jadi ketika kita melihat teman kita dalam kesusahan, dan kita berinisiatif menolong mereka, darah kita akan dipenuhi dengan belas kasihan dan hati yang melayani. Ketika kita sedang peduli dengan orang lain, kita sedang berjalan dalam panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya ada kesaksian, ada teman saya, saudara. Ada teman saya pengusaha kos-kosan. Baru kemarin dia cerita, saudara. Dia cerita kalau di masa COVID ini ada beberapa yang menyewa di tempatnya dia tidak bisa bayar kos. Karena mereka kehilangan pekerjaan. Jadi dia bilang yang punya ini ibu-ibu. Bu, saya mohon maaf untuk sementara saya belum bisa bayar kos. Karena saya lagi dipecat atau pekerjaan lagi nggak ada, Bu. Mohon sabar ya, Bu ya. Saudara, yang membuat saya kaget, dia katakan kepada orang-orang itu, ya nggak apa-apa,
apa-apa, tidak usah bayar dulu, tidak apa-apa. Wow, itu anugerah. Dan yang membuat saya lebih kaget lagi, saudara, sudah gratis, dia berinisiatif membagi-bagi sembako kepada anak-anak kos itu lagi, saudara. Wow. Kok ibu mau melakukan itu, saya tanya. Terus dia bilang begini, saya kasihan Pak pada mereka. Soalnya kalau kos Pak belum bisa bayar, ya pasti untuk makannya juga susah Pak. Saudara, di mana lagi ya dapat tuan kos begitu ya. Jadi beruntung sekali orang-orang yang kos di tempat itu. Nah saudara, di dalam keadaan diberkati Tuhan, ibu ini tidak sombong. Dia tidak fokus pada kekayaannya. Dia tidak fokus pada kebutuhannya sendiri. Tetapi dia melangkah dan peduli kepada orang lain. Saya percaya tindakan-tindakan seperti inilah Tuhan harapkan dari kita. Ada amin? Kita bisa baca sama-sama di Matius 25 ayat 35 sampai 40 berkata demikian. Biar kita mengenal hati Tuhan. Kita sama-sama baca ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Nah, ini ayat terakhir dikatakan ini, dan raja itu Yesus berbicara akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita memperhatikan orang lain atau peduli dengan orang lain, Tuhan berkata kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena itu, mari mulai hari ini pikirkan siapa yang bisa kita tolong dan mulai melangkah melakukannya. Ada amin? Amin. Haleluya. Saya simpulkan demikian saudara. Untuk menjadi garam dan terang, kita harus merespon dengan benar ketika kita diberkati. Yang pertama, tetap menjaga hidup rendah hati. Yang kedua, tetap peduli dan memperhatikan orang lain. Ada amin. Saya berdoa firman ini meneguhkan kita untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami umat-Mu kedapatan senantiasa rendah hati. Kami tidak menjadi sombong, kami tidak menjadi lupa sewaktu kami diberkati. Kalau kami bisa sehat sampai hari ini, Tuhan bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami tidak ada penyakit, bukan karena imun kami kuat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Engkau mengizinkan kami sehat karena Engkau punya panggilan, Engkau punya satu tujuan dalam hidup kami untuk kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi orang lain. Biarlah kami tidak seperti Putri Sion, tidak seperti pemimpin-pemimpin di zaman bangsa Yehuda, di zaman Yesaya, tapi kami senantiasa mengingat Tuhan dan kami terus melakukan apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan supaya setiap kami orang lain diberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat kami bangkit, kami mulai memikirkan dan kami mulai melangkah untuk peduli kepada orang lain. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin.